Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Dani dengan NIM 1865041 dari program studi teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model prototyping. Langsung saja kita ke pengertian model prototyping. Jadi, metode prototype merupakan salah satu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sequential yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam metode prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Tahapan model prototyping. Yang pertama, communication, quick plan, quick decision, kemudian prototype, construction, dan delivery and feedback. Kelebihan dan kekurangan model prototyping. Yang pertama, kelebihan prototyping yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Kemudian pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat selesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe ini lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Model prototyping pada pengembangan sistem informasi. Penerapan sistem merupakan hal yang penting bagi pihak pengembangan sistem informasi dalam menilai keberhasilan sistem informasi tersebut. Apakah berjalan sesuai dengan perencanaan dan apakah telah memenuhi keinginan dan penggunaannya. Perencanaan dan analisa yang tidak jelas sering menimbulkan permasalahan yang akan berdampak pada kegiatan pengembangan. Penelitian ini akan memberikan gambaran penggunaan model prototyping pada kegiatan pengembangan sistem informasi dengan harapan dapat menghasilkan prototipe sebagai salah satu langkah awal sebuah kegiatan pengembangan sistem informasi. Prototipe dibuat dengan tujuan memberikan penyamaan persepsi dan pemahaman awal akan proses dasar dari sistem yang akan dikembangkan, sehingga akan ada komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna sistem. Implementasi metode prototyping pada perancangan aplikasi elektronik tiket berbasis Android. Transportasi publik saat ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini disebabkan karena permintaan masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Semakin meningkat penyajian informasi ketersediaan tiket bis saat ini masih manual, sehingga calon pengguna pun harus datang ke agen untuk mengetahui ketersediaan tiket dan melakukan pemesanan tiket, sehingga tidak jarang pula jika ada pengguna yang kehabisan tiket bus karena pengguna tidak mendapatkan informasi secara langsung. Untuk memudahkan calon pengguna dalam melakukan pesanan tiket dan pencarian informasi jadwal keberangkatan bis, maka dibangun aplikasi pemesanan tiket bis berbasis Android. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan MySQL, Adobe Dreamweaver, and Android Studio. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode prototyping. Sedangkan untuk metode pengujian dengan menggunakan black box testing, metode ini digunakan untuk mengetahui apabila ada kesalahan kinerja pada sistem tersebut. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan calon pengguna bis dalam melakukan pencarian bis dan pemesanan tiket agar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Demikian yang dapat saya sampaikan.